Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Rizky dari kelas 3KA07 dengan NPM 14118345. Di sini saya akan mempresentasikan tugas soft skill dengan judul Teknologi Kecerdasan Buatan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Yang pertama ada dari Minsky pada tahun 1989. Kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan manusia. Yang kedua ada dari Simon pada tahun 1987. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga ada dari Rich and Knight pada tahun 1991. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Pada nomor 2, saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Encyclopedia Britannica. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang kedua ada dari John McCarthy pada tahun 1956. Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Yang ketiga ada dari Russell dan Norvig pada tahun 2010. Kecerdasan buatan adalah intelligence agents atau agen yang cerdas, yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan dengan memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk mencapai tujuan. Pada nomor 3, saya akan menjelaskan perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Pertama-tama ada kelebihan pada kecerdasan buatan, yaitu lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami dapat berubah-ubah karena sifat manusia yang pelupa, sedangkan pada kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Selanjutnya, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia ke manusia lainnya membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, sedangkan pengetahuan yang berada pada sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin ke sistem komputer yang lain dengan mudah. Selanjutnya, lebih murah. Menyediakan komputer atau sistem komputer lebih murah dibandingkan dengan menyediakan tenaga kerja seorang manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, dapat didokumentasi. Keputusan atau tindakan yang dibuat oleh komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Selanjutnya, cara kerjanya lebih cepat. Dan terakhir, hasilnya lebih baik. Selain kelebihan pada kecerdasan buatan, kecerdasan alami pun memiliki kelebihan, yaitu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangatlah terbatas. Pada nomor 4, terdapat sejarah kecerdasan buatan. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seorang pionir artificial intelligence dan ahli matematika Inggris melakukan percobaan Turing atau Turing test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu, ada terminal dengan software artificial intelligence, dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software artificial intelligence. Mereka berkomunikasi di mana di terminal ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Dan sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lainnya. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas, seperti layaknya manusia yang bisa berkomunikasi. Pada bagian 5, saya akan menjelaskan contoh teknologi sistem cerdas. Yang pertama ada aplikasi Waze, yang digunakan untuk menunjukkan navigasi jalan.
Yang kedua ada Halodoc, yang dimana yang digunakan untuk berkonsultasi secara online terhadap keluhan-keluhan penyakit. Yang ketiga ada Google Assistant yang biasa sering kita pakai pada HP Android zaman sekarang. Yang keempat ada fitur autopilot pada mobil. Yang kelima ada vending machine. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa jurnal dan e-book yang telah saya baca, bahwa menurut saya kecerdasan buatan merupakan suatu sistem komputer yang diberikan pengetahuan untuk membuat keputusan dan tindakan layaknya seperti manusia, dan dapat melakukan suatu pekerjaan lebih baik dan cepat dibandingkan dengan manusia. Dan menurut saya lebih memilih kecerdasan buatan jika dilihat dari perbedaannya, karena kecerdasan buatan tidak memiliki emosi jika disuruh melakukan suatu pekerjaan. Dan pada bagian 7 ada daftar pustaka. Di sini saya menggunakan referensi dari Kusrini dengan judul Sistem Pakar, Teori dan Aplikasi. Yang kedua, Tatama dengan judul e-book Sistem Penunjang Keputusan dan Sistem Pakar dengan Pemahaman Studi Kasus. Yang ketiga ada dari Darnila, Maulija, dan Mutami Mulula dengan judul e-book Aplikasi Teknologi Sistem Pakar Berbasis Fuzzy Clustering. Yang keempat ada dari Dahria dengan judul Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence. Dan yang terakhir ada dari Sawitri, Kecerdasan Buatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.